Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu dan boleh Ibu minta tolong Dindin untuk memimpin doa. Silahkan Dindin. Alhamdulillah. Terima kasih Dindin. Ikuti kegiatan Ibu hari ini ya. Didapat data sebanyak 16 orang yang akan hadir. Coba, sudah hadir semua? 16 orang? Oh iya, Alhamdulillah ya hadir semua. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan hari ini. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan materi atau topik layanan tentang karir atau berdasarkan hasil alat ungkap masalah yang Ibu bagikan kemarin. Diketahui bahwa peserta didik kelas 12 di SMK Negeri 1 Naringgol ini masih rendah atau masih membutuhkan layanan pada aspek wawasan dan kesiapan karir. Jadi di sini peserta didik kelas 12 masih bingung tentang pilihan karirnya setelah lulus SMK. Betul tidak? Betul ya? Iya. Melalui kegiatan ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan alternatif pilihan karir yang dapat direncanakan setelah lulus SMK. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membentuk pendapat dari beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan alternatif pilihan karir setelah lulus SMK. Kemudian yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu merumuskan alternatif pilihan karir setelah lulus SMK. Begitu. Nah, selama 2 jam pelajaran ke depan, kita akan membahas materi karir ini melalui beberapa langkah. Yang pertama, langkah pertama itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Di sini nanti kalian akan menganalisis masalah yang kalian hadapi ketika menentukan karir, ketika memilih karir untuk nanti setelah lulus. Kemudian langkah yang kedua itu adalah membimbing atau mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nanti kalian akan membentuk menjadi beberapa kelompok. Karena di sini ada 16 orang, kalau 3 kelompok berarti diantaranya satu kelompok ada yang berjumlah 5 dan ada yang berjumlah 6 orang, begitu ya. Nah, setelah kalian dibentuk kelompok, nanti kalian akan berdiskusi mengenai masalah yang kalian hadapi berdasarkan hasil diskusi kelompok. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi nanti kalian akan diminta untuk menyelidiki kira-kira atau mengumpulkan data, mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang bisa dilakukan, hal-hal yang bisa dipertimbangkan dalam memecahkan masalah yang kalian hadapi. Nanti akan Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ada 2 LKPD, diantaranya LKPD kelompok dan LKPD individu. LKPD kelompok akan dibagikan kepada setiap kelompok 1. Nah, di sana ada tabel atau matriks yang akan dijadikan acuan atau bahan untuk kalian berdiskusi. Kemudian yang kedua ada LKPD individu, ini akan diisi oleh setiap masing-masing peserta didik nanti di akhir. Kemudian langkah yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti kalian setelah diskusi, kalian menuliskan hasil diskusinya itu ke dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, setelah kalian mengisi atau membuat hasil kinerjanya nanti dipresentasikan di depan kelas. Nah, ada yang kemana-mana mukanya. Coba kalau Ibu bilang hai, kalian jawab halo. Kalau Ibu bilang halo, kalian jawab hai. Bisa ya? Bisa. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai, halo, hai. Halo.
Hai, halo. Oke, sudah siap ya? Orang yang bekerjanya di mana ini? Kantor. Enak nggak sih kerja di sini? Enggak. Enak nggak kerja di sini? Tapi kira-kira nyaman nggak orang ini? Tidak. Oh tidak. Ada yang memang nyaman, mungkin memang ekspresinya seperti itu. Ada yang memang tidak nyaman. Tapi bagaimana selanjutnya ketika kalian memperhatikan gambar ini? Ini gambar apa? Orang yang sedang melamar pekerjaan. Lihat antriannya. Kalau kita pikir-pikir, terus lowongannya ada sebanyak itu kah? Tidak ya. Pusing nggak sih ini lihat orang-orangnya? Pusing ya. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Sekarang siapa yang mau menyimpulkan alternatif pilihan karir apa sih berarti yang dapat dipilih, yang dapat diambil setelah lulus SMK? Siapa? Tadi kan sudah melihat gambar. Kira-kira apa saja? Rima boleh? Rima berdiri menyebutkan kira-kira alternatif pilihan karir apa saja yang bisa diambil nanti, alternatifnya apa saja setelah lulus SMK. Yang pertama bekerja. Yang kedua kuliah. Yang ketiga berumah tangga. Yang keempat yang keempat tadi yang dibahas ya, kursus. Bisa dipahami? Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu pembagian kelompok. Yuk, kita langsung duduk sesuai dengan kelompok. Kan satu kelas ini kita bagi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Silahkan. Nanti kalian kan diskusi mengenai masalah-masalah yang kalian hadapi. Nah, biar diskusinya nggak kemana-mana, ada LKPD kelompok, satu kelompok satu LKPD yang ibu bagikan. Di antaranya di LKPD kelompok itu ada matriks atau tabel ya. Ya. Nah, kalian diskusikan. Di sana ada pilihan karirnya itu 4. Mau ditambah boleh lah. Di sebelahnya boleh, itu tergantung kepada hasil diskusi masing-masing kelompok. Di antaranya ada kuliah, kerja, kursus, atau berkeluarga. Nah, kemudian di bawahnya ada aspek tujuan, kemudian biaya, di baliknya juga ada lagi aspek yang lain dan boleh ditambahkan berdasarkan hasil diskusi, di mana aspek-aspek itu menjadi bahan pertimbangan kalian untuk memilih suatu karir. Ya, bisa dipahami? Oke, ibu beri waktu kalian untuk diskusi selama 10 menit, 15 menit. Kalian bisa sambil searching di internet. Oke. Sederhana saja. Nanti kan saling melengkapi berarti ya, biar efektif waktunya, jadi bisa bagi-bagi tugas. Yang satu mencari yang satu mencari misalnya pemecahan masalah untuk pemilihan karir. Grogi, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu dari kuliah. Jika kita mengambil prospek karir kuliah, yaitu tujuannya yang pertama bisa lebih mendalami ilmu di bidang yang diminati agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, karena bisa lebih mendalami ilmu di bidang yang diminati. Contoh, ketika kita memilih atau memiliki keinginan untuk menjadi guru, kita bisa memilih
jurusan kuliah keguruan. Oke, bagus ya. Ya, kelompok sekarang kelompok 2 menanggapi bagaimana mungkin mau mengapresiasi dari hasil penyajian kelompok 1. Silahkan Neni. Kalau untuk tanggapan saya untuk kelompok 1 ya untuk tujuan, dari mulai tujuan, biaya kuliah, terus waktu, prospek karir, itu menurut saya setuju-setuju aja karena memang mungkin semua orang berbeda tujuannya, biaya modalnya itu pasti sama. Kalau untuk tujuan kan itu ya saya setuju aja gitu kalau untuk masalah tujuan karena semua orang punya tujuan yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Jepi Irawan, saya berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Pilihan yang akan kami pilih setelah kami lulus dari SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Pilihan pertama, hidup berkeluarga. Nah, yang tadi kita bahas itu intinya ada 4 alternatif pilihan karir setelah lulus SMK dan lulus atau MAK. Sudah disimak videonya? Jadi terbayang ya sekarang gambarannya lebih jelas ya. Untuk yang bekerja apa saja yang harus disiapkan, begitu? Kemudian untuk yang memilih kuliah apa saja yang harus diperhatikan, lebih jelas? Iya, dari segi waktu, kalau misalnya perguruan tinggi itu status kampusnya, lamanya kuliah, biaya hidup, cara masuknya bagaimana, kalau bekerja bagaimana cara mencari lowongan pekerjaannya, tes masuknya misalnya, terus kursus, di mana kursus yang sesuai dengan minat kita. Kemudian ada yang berkeluarga, untuk yang memilih keluarga, tentunya memang tadi sepakat dengan pendapatnya Neneng ya, itu harus disiapkan tidak hanya fisik, tapi juga mental, ekonomi, dan banyak yang harus kita siapkan. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir kegiatan kita di layanan bimbingan klasikal hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi, peran serta, dan antusiasme kalian dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini. Ibu sangat senang, Ibu sangat senang, Ibu bangga dengan peran serta kalian karena benar ini di luar ekspektasi Ibu. Kalian sangat bagus. Antusiasmenya juga sangat bagus untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oke, tapi sebelumnya Ibu akan melakukan refleksi dulu. Iya. Yang saya ambil ya Bu ya, jadi kita lebih mengetahui prospek karir apa aja yang bisa kita ambil ketika kita lulus nanti. Apa saja tujuan-tujuan dari pilihan karir yang akan kita ambil, manfaatnya dan biaya dan waktunya, kita jadi bisa lebih paham tentang semua itu. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih hari ini. Untuk hari ini kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa dipimpin oleh Dindin katanya. Dipimpin oleh Dindin, silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi peran serta kalian selama mengikuti proses kegiatan bimbingan klasikal hari ini. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya tetap diperketat. Jaga jarak, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Sayangi diri kalian, cintai diri kalian dan orang-orang terdekat di sekitar kalian. Oke, ada evaluasi hasil nanti setelah ini bisa kalian isi, kemudian koordinir oleh Neneng ya. Nanti bisa disimpan di ruangan Ibu. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.